Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Alam dengan NIM 122316009. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan acak, ral, dan rak. Di mana pada rancangan acak, ral, dan rak ini sangat diperhatikan dalam materi rancangan rancop ya, rancangan percobaan. Oke, kita lanjut. Rancangan faktorial ya, rancangan faktorial memungkinkan pengujian beberapa faktor dalam satu eksperimen di mana setiap faktor memiliki dua atau lebih level ya. Kombinasi dari semua level faktor ini menghasilkan berbagai perlakuan yang akan diuji pada unit eksperimen. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat efek utama dari setiap faktor serta interaksi antar faktor. Nah, pertanyaannya, apa itu RAL dan RAK? Ya, untuk RAL sendiri ya, rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap adalah rancangan percobaan di mana setiap perlakuan diberikan secara acak ke satuan percobaan yang dianggap homogen tanpa memperhatikan variasi lingkungan atau faktor luar lainnya. Nah, satuan percobaan dalam RAL diasumsikan seragam sehingga setiap perlakuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk diuji dalam suatu yang setara. Sedangkan untuk RAK ya, rancangan acak kelompok, adalah rancangan percobaan yang digunakan ketika terdapat variasi dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. Dalam rak ini, satuan percobaan dikelompokkan berdasarkan karakteristik lingkungan yang serupa seperti kesuburan tanah atau lokasi geografis, perlakuan, kemudian diberikan secara acak dalam setiap kelompok atau blok sehingga variasi lingkungan dapat dikendalikan. Ya, kelebihan dan kekurangan RAL. Kelebihan sendiri untuk RAL sendiri itu mudah diterapkan karena tidak memerlukan pengelompokan atau blok ya. Terus efisiensi waktu dan biaya di mana proses perencanaan dan analisis dalam RAL lebih cepat dan membutuhkan biaya yang relatif lebih rendah. Kemudian analisisnya, data yang dihasilkan dari RAL lebih mudah dianalisis karena hanya mempertimbangkan satuan percobaan yang dianggap seragam. Untuk kekurangannya, keterbatasan dalam situasi heterogen, yaitu RAL kurang efektif jika terdapat variasi lingkungan yang signifikan karena tidak memperhitungkan faktor luar yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. Sedangkan dan yang kedua, rentan terhadap bias di mana hasil percobaan dapat mempengaruhi oleh variasi yang tidak terkontrol jika satuan percobaan tidak benar-benar homogen. Kelebihan dan kekurangan rancangan acak kelompok ya. Untuk rancangan acak kelompok sendiri, kelebihannya yang pertama, pengendalian variasi lingkungan di mana RAK mengurangi pengaruh variasi lingkungan dengan mengelompokkan suatu percobaan berdasarkan karakteristik yang serupa. Yang kedua yaitu akurasi hasil di mana dengan mengendalikan faktor lingkungan, RAK menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Untuk kekurangannya sendiri, kompleksitas di mana RAK lebih kompleks dalam percobaan dan analisis dibandingkan RAL karena memerlukan pengetahuan mendalam tentang faktor lingkungan yang mempengaruhi suatu percobaan. Yang lain itu pastinya di biaya dan waktu ya, karena implementasi RAK seringkali memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan RAL karena melibatkan pengelompokan atau perlakuan yang lebih terstruktur. Ya, untuk perbandingan RAL dan RAK sendiri, RAL lebih sederhana dan lebih mudah diterapkan ketika variabilitas antar unit percobaan tidak signifikan. Sebaliknya, jika RAK lebih efektif ketika ada faktor-faktor pembaur yang dapat menghasilkan hasil eksperimen karena memungkinkan pengendalian variabilitas tersebut melalui blok. Ya, untuk langkah-langkah pelaksanaan rancangan acak RAL yaitu yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Di mana langkah pertama adalah merumuskan tujuan penelitian yang lebih jelas dan spesifik. Yang kedua, menentukan faktor perlakuan dan ulangan. Tentukan jenis perlakuan yang akan diuji dan jumlah ulangan yang diperlukan untuk setiap perlakuan. Yang ketiga,
yaitu mengacak perlakuan, di mana perlakuan diberikan secara acak ke dalam satuan percobaan yang homogen untuk memastikan bahwa setiap perlakuan memiliki kesempatan yang sama untuk diuji. Yang keempat yaitu pelaksanaan percobaan, lakukan percobaan sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan. Terus yang kelima yaitu pengumpulan dan analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik yang sesuai seperti analisis varians atau ANOVA. Untuk langkah-langkah pelaksanaan rancangan acak kelompok atau RAK, itu yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Sama seperti RAL, tujuan penentuan harus dirumuskan dengan jelas. Identifikasi faktor lingkungan, di mana kenali faktor lingkungan yang berpotensi menyebabkan variasi seperti kesuburan tanah atau letak geografis. Yang ketiga yaitu pengelompokan satuan percobaan, di mana satuan percobaan dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang serupa, tidak seperti RAL ya. Kita di RAK itu kita melakukan percobaan pengelompokan atau pengelompokan satuan percobaan. Terus untuk yang keempat yaitu pengacakan perlakuan dalam setiap kelompok ya. Sama seperti RAL, kita melakukan pengacakan di mana perlakuan diberikan serta acak ke dalam satuan percobaan di setiap kelompok atau blok ya. Untuk yang kelima, pelaksanaan percobaan atau pengumpulan data, di mana lakukan percobaan sesuai dengan rancangan dan kumpulkan data yang diperlukan. Dan yang keenam, analisis data dan dengan menghitung efek blok, di mana data dianalisis dengan mempertimbangkan efek dari blok atau kelompok. Nah, sama seperti RAL tadi, kita sama-sama menganalisis data, tapi dalam RAK ini bedanya kita menghitung efek dari kelompok atau blok. Karena kalau dalam RAL ini kita tidak menghitung efek blok, tapi dalam RAK ini kita menghitung blok atau kelompok. Menggunakan metode statistik yang tepat ya. Seperti analisis variance block lengkap atau randomized complete block design. Oke, lanjut. Contoh aplikasi, contoh rancangan acak lengkap penelitian menguji efektivitas 3 jenis pupuk A, B, C pada pertumbuhan tanaman padi dalam kondisi laboratorium dengan pot yang homogen. Ketiga jenis pupuk A, B, C ini diberikan secara acak ke 15 pot percobaan. Terus 5 ulangan perlakuan diberikan tanpa mempertimbangkan variasi lingkungan karena kondisi dianggap seragam. Terus untuk contoh rancangan acak kelompok yaitu penelitian dengan menguji efektivitas 3 jenis pupuk yaitu pupuk A, B, C pada pertumbuhan tanaman padi di lahan pertanian yang memiliki variasi kesuburan tanah. Desain ya. Untuk lahan dibagi menjadi 3 blok berdasarkan tingkat kesuburan tanah yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dalam setiap blok perlakuan pupuk ABC diberikan secara acak ke dalam plot percobaan. Variasi kesuburan tanah dikendalikan melalui pengelompokan sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih akurat ya. Untuk metodologinya, eksperimen ini menggunakan rancangan faktorial untuk mengevaluasi 2 faktor utama yaitu jenis pupuk dan jenis tanah, dengan masing-masing memiliki beberapa level faktor-faktor. Ini diterapkan baik pada rancangan acak RAL dan maupun rancangan acak kelompok, di mana untuk melihat bagaimana masing-masing rancangan ini dapat mempengaruhi hasil. Terus untuk hasil dan pembahasan, hasil dari eksperimen menunjukkan bahwa RAK memberikan estimasi yang lebih stabil dibandingkan dengan RAL ketika terdapat variasi antar kelompok, namun RAL lebih efektif dalam kondisi homogen. Rancangan faktorial memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara faktor-faktor yang diuji, yang penting dalam optimalisasi praktek pertanian. Untuk kesimpulannya,
Pemilihan antara rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok harus disesuaikan dengan kondisi dan tujuan penelitian. Rancangan acak lengkap lebih cocok untuk situasi di mana satuan percobaan dianggap homogen, sedangkan rancangan acak kelompok lebih sesuai dengan kondisi di mana terdapat variasi lingkungan yang signifikan. Kedua rancangan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan yang tepat akan menghasilkan validitas dan serta reliabilitas hasil penelitian. Terima kasih. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.